Cakap Semansa. Bincang asik, hal apa saja, bahas yuk. Nah, mungkin Pak Anzar bisa dong kita lantunkan jargon dari Semansa bareng-bareng nih Pak. Oke, iya. Kita coba ya Pak. 1, 2, 3. Bincang asik, hal apa saja, bahas yuk. Nah, halo sobat-sobat cakap. Jadi sekarang nggak kerasa ya, udah lebaran aja. Terus ngomong-ngomong soal lebaran itu identik banget dengan yang namanya mohon maaf lahir dan batin. Nah, tapi sebenarnya definisi dari memaafkan itu sendiri apa sih? Nah, kemudian daripada kita penasaran nih, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, yaitu adalah Pak Anzar. Nah, beliau merupakan salah satu guru di Semansa sekaligus pembina ekstrakurikuler Tahfidz An-Nabil Semansa. Assalamualaikum Bapak, terima kasih telah menyempatkan hadir di studio cakap kami pada siang hari ini. Oke. Terima kasih dan saya juga sangat bangga bisa membersamai kalian pada pagi hari ini. Baik Bapak, jadi untuk beberapa menit ke depan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar Idul Fitri Pak. Oke, tanpa berlama-lama lagi Sobat, jadi kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah, kalau di dalam Islam sendiri itu definisi memaafkan apa sih Pak? Karena biasanya nih ada orang yang dia itu udah bilang, ya udah deh aku maafin, tapi di dalam hatinya itu kayak masih ngerasa kesel gitu Pak. Oke, jadi pertanyaan yang sangat menarik. Tapi ada hal yang perlu diketahui bahwasanya secara harfiah yang namanya memaafkan itu berarti menghapus. Secara harfiah itu memaafkan berasal dari kata al-afu, yaitu menghapus. Jadi kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, itu berarti menghapus kesalahan mereka sehingga tidak ada bekas sama sekali. Kalau masih ada rasa jengkel, tentu itu bukan memaafkan. Yang namanya memaafkan yang saya sebutkan itu tadi, kalau masih ada jengkel itu berarti masih dalam tingkatan al-kadhiminal waidho, yaitu masih dalam tingkatan menahan amarah. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi yaitu al-afina aninnas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Oh, berarti itu definisi dari maafkan sendiri adalah ketika hati kita itu udah benar-benar bersih dari yang namanya jengkel, marah, dan lain-lain ya Pak? Betul. Jadi kejadiannya dengan siapa, peristiwanya seperti apa, kita sudah benar-benar menghilangkan jejak kesalahan tersebut. Tanpa tersisa sedikit pun. Betul. Ya Pak, jadi harus benar-benar bersih gitu hatinya. Iya. Oh, baik Pak. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Nah Pak, kenapa sih momen Idul Fitri ini sangat identik dengan yang namanya memaafkan? Oke, selama 1 bulan penuh Dewi, kita itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa dengan iman wa ihtisaban, maka Allah akan menghapus atau mengampuni dosa kita yang telah lalu. Nah, hubungan kita selama bulan Ramadan ini sudah beres. Selama 1 bulan penuh kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, hablum minallahnya sudah beres. Tinggal hablum minannasnya. Nah, hablum minannasnya ini masih belum beres. Kenapa? Karena Allah itu nggak akan mengampuni kesalahan seseorang dengan sesama kecuali seseorang itu saling memaafkan. Maka harus seimbang, hablum minallahnya beres, hablum minannasnya sudah beres. Oh, jadi Idul Fitri itu bisa kita manfaatkan sebagai momen saling memaafkan karena agar bisa seimbang itu ya Pak. Oke, hablum minannasnya ya, dapat, hablum minallahnya juga dapat. Betul. Jadi di momen Idul Fitri itu penyempurnaan kesucian kita, hablum minallahnya beres, hablum minannasnya beres. Karena Idul Fitri itu berarti kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian. Kemudian kalau diibaratkan kita itu seperti bayi yang baru lahir.
gitu Pak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sebenarnya tradisi maaf-maafan di Idul Fitri itu dari mana sih Pak asalnya? Apakah tradisi itu datangnya dari budaya di Indonesia yang sudah turun-temurun atau bagaimana Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik juga ya, karena memang kalau kita nggak tahu ya, kita anggap memang itu bagian dari syariat Islam. Tapi ada hal yang menarik untuk saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang namanya saling memaafkan itu murni 100% memang syariat Islam yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, tapi tanpa batas ruang dan waktu. Nggak harus nunggu lebaran kayak kita. Nah, sedangkan yang namanya memaafkan di momen lebaran itu biasanya tradisi kita itu di hari raya itu biasanya apa? Keliling kampung, apalagi makan ketupat, kemudian bagi-bagi THR. Oke, bagi-bagi THR, sungkem, dan ya, pokoknya makan-makan lah ya. Makan-makan kayak gitu, itu murni 100% yaitu kearifan lokal atau tradisi budaya Indonesia. Gitu. Berarti sebenarnya kebudayaan itu muncul karena kita itu sudah melaksanakannya selama kita itu turun-temurun gitu ya Pak. Jadi kalau syariat Islam dengan tradisi yang sudah kita lakukan itu dipadukan, itu menjadi satu keunikan tersendiri bagi kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Yang keunikan itu mungkin tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Berarti kita itu unik dengan ciri khas kita sendiri. Betul. Karena kita itu memiliki sebuah tradisi maaf-maafan, contohnya seperti halal bihalal ketika Idul Fitri ya Pak. Begitu. Baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kira-kira apa sih pesan Bapak teruntuk sobat-sobat cakap di luar sana agar momen Idul Fitri kita kali ini itu tidak hanya menjadi sekedar formalitas saja Pak? Baik, pesan Pak Anjar untuk sobat cakap dimanapun berada, turunkan ego ya, nggak usah gengsi untuk meminta maaf. Kita mulai dari diri kita sendiri, supaya tidak menjadi sekedar formalitas. Ya kita harus berani menyampaikan kesalahan kita kepada orang lain dan berani memohon maaf kepada orang lain. Kalau Allah saja itu innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah kita sebagai hambanya tentu harus mudah kemudian berbuat baik, memaafkan kesalahan orang lain. Nah ada motivasi dalam hal ini yang perlu Pak Anjar sampaikan juga, seperti ayat yang sering kita baca, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mencari atau menggapai ampunan dari Allah, yang Allah itu menyediakan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat berikutnya itu diterangkan orang-orang yang bertakwa itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, sebagai sebagaimana ayat berikutnya, yaitu bagaimana yang kemarin kamu baca itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan Allah pahala berupa surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Yang pertama yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya, ya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, wal afina al kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarah. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, orang-orang yang bertakwa yang seperti ini menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, yang bisa menahan amarahnya, yang kemudian bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu diberikan Allah pahala berupa surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Oh, menarik sekali ya Pak ternyata. Ya. Nah,
Terima kasih Bapak Anzar atas seluruh pesan-pesan dan juga ilmu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga di kesempatan Idul Fitri kali ini, kita tidak hanya cuma memperbarui pakaian kita saja, tetapi kita juga mulai memperbarui hati kita. Baik Sobat Cakap, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.